Oke, selamat datang. Kali ini kita akan coba bedah bareng sebuah filosofi spiritual yang, wah, dalam banget, dari Tanah Jawa. Ini berdasarkan ajaran Sarjana Budi Santosa. Dan ini bukan sekedar teori-teori kuno yang jelimet, tapi lebih kayak sebuah peta. Peta praktis buat memahami dunia yang ada di dalam diri kita sendiri. Udah siap buat mulai perjalanannya? Kita mulai dengan sebuah kutipan yang jadi jantung ajarannya, endah yang rasa pangrasa, ngungkuli keendahan yang alam kanggo melar iki. Artinya apa tuh? Artinya, keindahan dari dunia perasaan dan persepsi batiniah kita itu ternyata jauh melampaui segala keindahan alam semesta yang bisa kita lihat. Ini kayak pengingat ya, kalau petualangan terbesar itu mungkin bukan menjelajahi dunia luar, tapi justru dunia yang ada di dalam diri kita. Perjalanan kita kali ini bakal kita bagi jadi 5 tahap. Pertama, kita kenalan dulu sama 3 alam batin kita. Terus, kita lihat ada pertarungan demi diri yang terjadi di sana. Abis itu, kita belajar cara menjinakkan kuda-kuda batin, lalu menapaki jalan menuju keharmonisan, dan akhirnya, kita akan sampai di tujuan utamanya, kembali ke sumber. Setiap perjalanan kan butuh peta ya. Nah, untuk perjalanan batin ini, petanya itu ya struktur diri kita sendiri. Menurut ajaran ini, di dalam diri setiap manusia itu sebenarnya ada 3 alam berbeda yang hidup barengan. Coba kita bedah satu-satu. Jadi, 3 alam ini adalah, pertama, badan jasmani kasar, ya tubuh fisik kita inilah. Kedua, badan jasmani halus atau jiwa. Ini tempatnya pikiran, emosi, dan keinginan kita berkecamuk. Dan yang ketiga, alam sejati. Ini ruang spiritual murni, tempat hakikat kita yang paling dalam itu berada. Nah, yang paling menarik apa? Ketiganya itu nggak terpisah. Mereka semua ada di sini, sekarang juga di dalam tubuh kita. Terus gimana ketiga alam ini ngaruh ke kita sehari-hari? Gini, semuanya itu tergantung kesadaran kita lagi nongkrong di mana. Kalau kesadaran kita nyangkutnya di badan jasmani, ya bawaannya pengen males-malesan, makan enak, pokoknya cari kepuasan fisik. Geser dikit ke badan halus, nah beda lagi ceritanya. Tiba-tiba kita jadi pengen dihormati, pengen punya kuasa, pengen dipuji-puji. Tapi, begitu kesadaran kita berhasil nyampe ke alam sejati, semua keinginan pribadi itu hilang, lenyap gitu aja. Fokusnya jadi cuma satu, ngejalanin tugas dari jiwa sejati kita. Udah, itu aja, tanpa pamrih. Nah, kalau ada 3 alam dengan keinginan yang beda-beda di dalam satu diri, kira-kira apa yang terjadi? Ya benar, terjadilah pertarungan internal yang hebat. Inilah dia, pertarungan untuk mengendalikan diri, sebuah pergulatan sengit antara ego kita melawan kesadaran luhur kita. Komandan dari salah satu pihak dalam pertarungan ini adalah si aku, ego pribadi kita. Si ego ini punya satu misi yang kuat banget, bangun kerajaannya sendiri di dunia, dan dia mau mastiin kalau dialah satu-satunya penguasa yang sah atas diri kita. Analogi pewayangan ini ngegambarinya pas banget. Ego kita itu bisa jadi kayak raksasa Raja Rahwana yang nggak mau ngakuin ada kekuasaan lain selain dirinya sendiri. Dia nolak buat tunduk sama kekuatan apapun yang lebih tinggi. Soalnya dia ngerasa dialah yang paling tinggi. Terus apa yang terjadi pas kita coba lepas dari cengkeraman ego? Ego ini bakal protes keras. Kita mungkin tiba-tiba ngerasa nggak sabaran, cemas banget, atau bahkan ngerasain ketakutan yang dalam banget, seolah-olah mau mati. Tapi dengerin ini baik-baik, ini tuh bukan tanda kegagalan. Justru sebaliknya, ini adalah tanda kalau kita lagi bergerak ke arah yang benar. Ini adalah suara pertempuran yang sedang kita menangkan. Oke, kita tahu ada perang di dalam. Terus gimana cara menangnya? Ternyata kita ini udah dibekali alat yang super kuat buat ngadepinnya. Akal budi kita atau kemampuan kita buat berpikir dan berimajinasi. Dalam ajaran ini, akal budi disebut angan-angan dan diibaratkan kayak seorang kusir kereta yang gagah. Tugasnya si kusir apa? Ya tentu aja, megang erat tali kekang dan ngendaliin kuda-kuda liar yang narik keretanya. Nah, kuda-kuda liar ini adalah simbol dari nafsu dan hasrat kita yang seringkali bergejolak nggak terkendali. Sang kusir atau angan-angan kita ini harus ngendaliin 2 kuda utama yang arahnya berlawanan. Ada si lawamah, ini kuda liar yang maunya lari ke arah serakah dan nafsu terus, dan ada si mutmainnah, kuda tenang yang ngebawa kita ke jalan kebenaran dan keseimbangan. Tujuannya jelas, sang kusir harus dengan bijak ngarahin seluruh keretanya menuju jalan mutmainnah, menuju keharmonisan sejati. Oke, setelah kita paham peta diri dan alat batin yang kita punya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Prinsip-prinsip nyata yang bisa jadi pegangan kita dalam perjalanan spiritual ini sehari-hari. Pedoman utamanya disebut Hastasila atau 8 prinsip. Di sini kita fokus ke 4 pilar utamanya yang paling fundamental. Pertama, koreksi diri.
Fokusnya dialihin dari nyari-nyari salah orang lain jadi neliti kesalahan diri sendiri. Kedua, bakti lewat praktik panembahan. Ketiga, kerendahan hati. Jangan pernah ngerasa puas sama kemajuan spiritual kita, biar selalu terdorong maju. Dan yang keempat, kewaspadaan. Selalu waspada biar nggak kejebak ngerasa lebih suci atau lebih baik dari yang sebenarnya. Coba kita lihat lebih dekat soal panembah. Ini tuh bukan sekedar ritual yang kaku ya. Ini adalah praktek bakti yang lahir dari rasa cinta dan hati yang tulus. Dalam ajaran ini, panembah yang tulus inilah yang dianggap sebagai pintu gerbang yang membuka jalan kita buat nyatu sama sang sumber. Dan sekarang, kita sampai di puncak perjalanan ini. Mari kita bicara tentang tujuan akhir dari semua perjuangan batin ini. Pembebasan sejati dan sebuah persatuan yang agung dengan yang ilahi. Tujuan tertinggi dalam perjalanan ini disebut panunggal. Ini adalah sebuah kondisi penyatuan total, sebuah momen di mana diri kita melebur sepenuhnya dengan jiwa sejati atau yang disebut suksma sejati. Jadi rasanya kayak apa sih kondisi panunggal ini? Ini adalah keadaan pasrah 100% sama tuntunan ilahi. Dunia luar dengan segala kemewahannya dan semua keinginan pribadi itu udah nggak menarik lagi. Kesadaran kita jadi meluas, jauh melampaui batas-batas tubuh fisik. Dan yang paling utama, kepribadian individu kita itu melebur kembali ke dalam sumber, persis kayak setetes air yang akhirnya kembali ke samudra yang luas. Setelah kita menjelajahi seluruh peta perjalanan batin ini, mari kita tutup dengan satu pertanyaan sederhana buat Anda renungkan. Coba ambil waktu sebentar, hening sejenak, dan tanyakan pada diri Anda. Saat ini, detik ini juga, di manakah pusat kesadaran saya berada? Apakah di badan jasmani, di badan halus, atau di alam sejati?